Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Pak Aryono yang berusaha melanjutkan pembelajaran yaitu dengan tema atau kompetensi dasar perkembangan sosialisme dunia. Sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi atau sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri, kerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengan kepemilikan sosial yang dapat berupa kepemilikan negara, kolektif maupun koperasi atau kepemilikan sosial. Ada banyak variasi sosial yang tidak ada definisi tunggal yang merangkum semuanya dengan kepemilikan sosial menjadi elemen umum yang dimiliki berbagai variasi. Sosialis merujuk pada orang-orang yang menganut paham sosialisme. Sistem sosialis dibagi menjadi dua dalam bentuk yaitu sosialisme non-pasar dan juga sosialisme pasar. Sosialisme non-pasar melibatkan pengganti pasar faktor dan uang dengan kriteria teknis berdasarkan perhitungan yang dilakukan dalam bentuk barang dan dengan demikian menghasilkan mekanisme ekonomi yang berfungsi sesuai dengan hukum ekonomi yang berbeda dengan kapitalis. Sosialisme non-pasar bertujuan untuk menghindari ketidakefisiennya dan krisis yang secara tradisional diasosiasikan dengan akumulasi kapital dan sistem profit. Sebaliknya sosialisme pasar mempertahankan penggunaan harga moneter, kasus motif profit sehubungan dengan operasi perusahaan yang dimiliki secara sosial dan alokasi barang modal di antara mereka. Keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan ini akan dikelola secara langsung oleh tenaga kerja dari masing-masing perusahaan atau diberikan ke masyarakat secara luas dalam bentuk dividen sosial. Perdebatan kalkulasi sosialis memperhatikan kelayaan dan metode alokasi sumber daya bagi sistem sosialis. Politik sosialis berorientasi baik internasional maupun nasional, diorganisir melalui partai politik dan menentang politik partai di satu waktu tempat dengan serikat pekerja. Pada waktu lain independen dan kritis terhadap serikat serta ada di negara terindustrialisasi dan negara yang berkembang. Berasal dari gerakan sosialis, demokrasi sosialis telah merangkul ekonomi campuran dengan pasar yang mencakup intervensi negara yang substansif dalam bentuk redistribusi pendapatan, regulasi, dan negara-negara kesejahteraan. Demokrasi ekonomi mengusulkan semacam sosialisme pasar di mana terdapat kontrol yang lebih desentralisasi atas perusahaan mata uang, investasi, dan sumber daya alam. Pada pendapat yang lain yaitu tentang Karl Marx dan kolaborasinya Friedrich Engels, sosialisme telah menjadi posisi terhadap kapitalisme dan menganjurkan sistem pasca kapitalis yang didasarkan pada suatu bentuk kepemilikan sosial atas alat produksi pada tahun 1920-an. Demokrasi sosial dan komunisme menjadi dua kecenderungan politik dominan di gerakan sosialis internasional. Pada masa tersebut sosialisme muncul sebagai gerakan sekuler paling berpengaruh pada abad ke-20 di seluruh dunia. Sosialisme adalah ideologi politik atau pandangan dunia, gerakan-gerakan politik yang luas dan terpecah-pecah, dan ketika kebangkitan Uni Soviet sebagai negara sosialis nominal pertama di dunia menyebabkan
penyebaran asosiasi sosialisme dengan model ekonomi Soviet. Beberapa ekonom dan intelektual berpendapat bahwa dalam praktiknya model tersebut berfungsi sebagai bentuk kapitalisme negara. Administrasi tidak terencana atau ekonomi komando. Partai dan gagasan sosialis tetap menjadi kekuatan politik dengan berbagai tingkat kekuatan dan pengaruh di semua benua, serta memimpin pemerintahan nasionalis di banyak negara di dunia. Saat ini beberapa sosialis juga mengadopsi prinsip dari gerakan sosialisme yang lain, seperti lingkungan, feminisme, dan progresivisme. Teori sosial dan politik. Pemikiran sosialis awal mengambil pengaruh dari beragam filsafat seperti republikanisme, nasionalisme, pencerahan romantisisme, bentuk-bentuk materialisme, kekritisan baik Katolik maupun Protestan. Hukum alam, hukum teori hak kodrati yang mana ekonomi politik liberal. Dasar filsafat lain bagi banyak sosialisme awal adalah munculnya positivisme. Selama pencerahan Eropa, positivisme berpendapat bahwa baik dunia, alam, dan sosial dapat dipahami melalui pengetahuan ilmiah dan dianalisis penggunaan metode ilmiah. Pandangan ini mempengaruhi ilmu sosial awal seperti Peter Kropotkin sampai teknokrat seperti Henry de Saint-Simon. Tujuan fundamental sosialisme adalah untuk mencapai tingkat lanjut dari produksi material dan oleh karenanya produktivitas, efisiensi, dan rasionalitas yang lebih banyak dibandingkan dengan kapitalisme dan semua sistem sebelumnya, di bawah pandangan bahwa perluasan kemampuan produksi manusia adalah dasar bagi perluasan kebebasan dan kesetaraan di dalam masyarakat. Banyak bentuk teori sosialistis berpendapat bahwa perilaku manusia sebagian besar dibentuk oleh lingkungan sosial. Khususnya sosialisme berpendapat bahwa adat istiadat dinilai sifat-sifat kultural dan praktek ekonomi adalah ciptaan sosialis dan bukan hasil dari hukum alam yang kekal. Objek kritiknya oleh karena itulah bukanlah keserakan atau kesadaran manusia, tetapi kondisi material dan sistem sosial buatan manusia, yaitu struktur ekonomi masyarakat yang memunculkan masalah sosial dan efisiensi. Yang seringkali dianggap sebagai bapak filsafat analitik, identifikasi sebagai sosialistis. Russell menentang aspek perjuangan kelas Marxisme, memandang sosialisme semata-mata sebagai penyesuaian relasi ekonomi untuk mengakomodasi produksi mesin modern demi keuntungan seluruh umat manusia melalui pengurangan progresif waktu kerja yang diperlukan. Kaum sosialis memandang kreativitas sebagai aspek esensial dari sifat manusia dan mendefinisikan kebebasan sebagai keadaan di mana individu dapat mengekspresikan kreativitas mereka tanpa hambatan baik dari kalangan material atau institusi sosial yang korsif. Konsep sosialis atas individualitas dengan demikian terkait dengan konsep ekspresi kreatif individu. Karl Marx percaya bahwa perluasan tenaga produktif dan teknologi adalah dasar bagi perluasan kebebasan manusia dan bahwa sosialisme sebagai sistem yang konsisten dengan pengembangan teknologi modern dapat memungkinkan perkembangannya individualitas bebas
melalui pengurangan progresif waktu kerja yang diperlukan, pengurangan waktu kerja yang diperlukan sampai minimal akan memberikan individu kesempatan untuk mengejar pengembangan kepribadian dan kreativitas mereka yang sebenarnya. Karl Marx berpendapat bahwa sosialisme akan muncul dari keharusan sejarah kapitalisme yang diberikan sendiri sudah usang dan tidak berkelanjutan akibat dari meningkatnya kontradiksi internal yang muncul dari perkembangan kekuatan produktif dan teknologi. Itu menjadi kemajuan dalam kekuatan produktif yang dikombinasikan dengan hubungan sosial lama dengan produksi kapitalisme yang akan menghasilkan kontradiksi dan kemudian mengarah ke kesadaran kelas kerja. Kemudian pandangan Engels tentang sosialisme bahwa kesadaran orang-orang yang memerlukan upah atau gaji kelas kerja dalam arti Marxisme luas akan dibentuk oleh kondisi mereka yang menjadi budakan upah yang mengarah ke kecenderungan untuk mencari kebebasan atau emansipasi mereka dengan menggulingkan kepemilikan alat-alat produksi oleh kapitalis dan akibat menggulingkannya negara yang menjunjung tinggi tata ekonomi kapitalis ini. Bagi Marx, kondisi ini menentukan kesadaran dan mengakhiri peran kelas kapitalis yang pada akhirnya mengarah ke masyarakat tanpa kelas di mana negara akan melenyapkan itu. Konsepsi sosialisme tentang Marxisme adalah bahwa fase sejarah menentu yang akan menggantikan kapitalis dan didahului dengan komunisme. Karakteristik utama dari sosialisme utama yang dipahami oleh Marx dan Engels setelah yaitu terjadi komunite di Paris tahun 1871, bahwa kaum proletar akan mengontrol alat-alat produksi melalui negara buruh yang didirikan oleh pekerja di kepentingan mereka. Kegiatan ekonomi masih akan diatur melalui penggunaan sistem insentif dan kelas sosial masih akan ada, tetapi untuk tingkat yang lebih rendah dan berkurang di bawah kapitalis. Bagi kaum Marxis, sosialis adalah tahap yang lebih rendah dari komunisme berdasarkan prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya untuk setiap orang sesuai ke kontribusinya. Sementara komunisme tahap atas didasarkan pada prinsip dari masing-masing sesuai dengan kemampuannya untuk setiap orang sesuai kebutuhannya. Tahap atas menjadi mungkin hanya setelah tahap sosialis mengembangkan lebih lanjut efisiensi ekonomi dan otomatisasi produksi menyebabkan berlimpah-limpahnya barang dan jasa. Marx berpendapat bahwa kekuatan produktif materialis dalam industri dan perdagangan dibawa ke dalam kehidupan oleh kapitalis yang didasarkan pada masyarakat koperasi karena produksi telah mencakup massa sosial, sedangkan kegiatan kolektif kelas pekerja bertujuan untuk membuat komoditas tetapi dengan kepemilikan pribadi, hubungan produksi atau hubungan barang. Konflik antara upaya kolektif di kalangan pabrik-pabrik besar dan kepemilikan pribadi akan membawa keinginan kesadaran dalam kelas pekerja untuk membangun kepemilikan kolektif sepadan dengan upaya kolektif pengalaman sehari-hari mereka itu. Itu tentang sosialisme tidak bisa ada tanpa perubahan kesadaran yang mengakibatkan sikap persaudaraan baru terhadap kemanusiaan, baik di tingkat individu dalam masyarakat di mana sosialisme sedang dibangun atau telah dibangun, dan dalam skala dunia berkaitan dengan semua orang yang menderita akibat penindasan imperialis.
Ekonomi, masalah ekonomi sosialis bermula pada premis bahwa setiap individu tidak hidup atau bekerja dalam kesendirian, tapi bekerja sama dengan sama manusia yang lain. Selanjutnya, semua yang dihasilkan individu dalam beberapa arti merupakan produk sosial dan setiap orang yang berkontribusi pada produksi barang berhak mendapatkan bagian di dalamnya. Masyarakat sebagai keseluruhan selanjutnya harus memiliki atau setidaknya mengontrol seperti tersebut untuk kepentingan semua anggota. Konsepsi asli sosialisme adalah sistem ekonomi yang produksinya diatur secara langsung menghasilkan barang dan jasa untuk kegunaan mereka atau nilai guna dalam ekonomi klasik dan marxisme. Alokasi langsung sumber daya dalam istilah unit fisik yang bertentangan dengan perhitungan finansial dan hukum ekonomi kapitalis sering melibatkan kategori terakhir ekonomi kapitalistik seperti sewa, bunga, laba, keuangan dalam ekonomi sosialis yang berkembang sepenuhnya produksi dan penyeimbangan masukan dan keluarnya faktor menjadi proses teknis yang harus dilakukan oleh para peneliti ini. Demikian yang perlu saya sampaikan. Keterangan dari saya bisa disambung pada pertemuan yang akan datang. Dari saya akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.